Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 23 Maret 2022. Seperti biasa, di pagi hari yang cerah ini, kita akan mulai dengan harga penutupan IHSG kemarin. Ya, IHSG kemarin ditutup menguat 0,66% atau berada di level ke 7.000. Lalu bursa Asia juga kemarin ditutup variatif ya, di mana Hang Seng itu bergerak menguat sebesar menguat 3,15%. Lalu ada Nikkei yang juga menguat 1,48%. Namun untuk indeks STI sendiri dia mengalami koreksi tipis yaitu sebesar 0,16%. Lalu ada bursa Eropa, di mana bursa Eropa juga terlihat kompak menguat, di mana penguatan indeks DAX itu menguat 1,02%. Lalu indeks FTSE sendiri itu menguat 0,46%. Sedangkan untuk indeks bursa Amerika juga ternyata juga kompak menguat, di mana penguatan ini penguatan tertinggi dipimpin oleh Nasdaq, yang di mana penguatan ini menguat 1,95%. Lalu diikuti dengan indeks S&P 500 yaitu 1,13%, dan indeks Dow Jones sendiri itu menguat 0,74%. Lanjut kita ke komoditas dunia, di mana seperti kita lihat komoditas dunia yaitu minyak mentah itu kompak melemah ya atau koreksi, di mana masing-masing koreksi 0,32% untuk jenis minyak mentah WTI, lalu 0,12% itu untuk minyak jenis Brent. Lalu juga disusul dengan komoditas gold sendiri juga tercatat mengalami koreksi tipis yaitu 0,01%. Lalu ada juga untuk komoditas batu bara yang pada perdagangan kemarin ini kembali menguat setelah kemarin itu mengalami koreksi, dan saat ini menguat sebesar 13,17%. Sedangkan untuk saham CPO sendiri juga kembali menguat sebesar 1,18%. Lalu untuk nikel ini masih mengalami koreksi ya. Ini sebesar 14,99%. Lalu ada komoditas timah dan koper juga masih mengalami koreksi dengan masing-masing pelemahan itu 1,30% dan 0,35%. Kita lanjut untuk prediksi IHSG pada hari ini. Kami memproyeksikan IHSG pada hari ini cenderung menguat ya, dengan titik support resisten itu berada di level 6.975 sampai 7.015. Lalu kita lanjut ke berita global pada hari ini. Untuk berita global pada hari ini, indeks saham utama di Wall Street itu semalam mencatatkan kenaikan ya, selama mencatatkan kenaikan 5 hari berturut-turut dalam 6 hari terakhir. Hal ini dikarenakan investor masih memburu saham-saham di sektor teknologi yang harganya sudah koreksi cukup tajam ya, sehingga banyak investor-investor yang mulai kembali masuk untuk saham-saham di saham-saham teknologi. Lalu berita kedua itu ada kita lihat untuk obligasinya sendiri atau pasar obligasinya sendiri. Kita bisa lihat untuk pasar obligasinya sendiri kemarin imbal hasil yield surat utang pemerintah CAS ini yang bertenor 10 tahun ini kembali naik menjadi 2,37%, sehingga sejak akhir tahun 2021 ini. Terus yield-nya juga sudah mulai bertambah 145 basis poin. Ini merupakan kenaikan yang
tertinggi secara kuartalan sejak tahun 1984. Nah, kenaikan itu juga masih ini didorong oleh dari ekspektasi investor yang semakin semakin percaya atau semakin besar kemungkinan dari sentimen kenaikan suku bunganya secara agresif dan menyusul adanya komentar tegas hawkish dari Ketua Bank Sentral AS atau The Fed. Terus untuk pasar saat ini juga masih menghitung 72,20% ini probabilitas The Fed ini akan menaikkan suku bunga acuannya, suku bunga acuan Federal Fund Rate-nya sebesar 50 basis point, di mana dalam penemuan kebijakan di bulan Mei lalu yang di bulan Mei yang akan datang itu akan diperkirakan naik dengan probabilitas sedikit di atas 50% pada hari Senin yang kemarin. Lanjut untuk berita selanjutnya, ini ada konflik masih tentang konflik antara Ukraina dan Rusia, di mana waktu itu sentimen dari kota pelabuhan Mariupol yang masih terkepung itu masih terus dijatuhi bom oleh militer Rusia yang sedang melipat gandakan usahanya mereka untuk menguasai kota tersebut. Terus juru bicara Kremlin Dmitry Peskov itu juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin ini belum menghapus kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam perang di Ukraina yang telah berlangsung hampir 1 bulan ini. Sehingga ini juga bukan pertama kalinya pejabat Rusia mengancam akan menggunakan senjata dalam konflik Rusia dan Ukraina. Lanjut kita untuk ke pasar komoditas itu harga minyak mentah ini ternyata berbalik arah ya, dan berbalik arah dari yang kemarin mengalami penguatan pada saat ini atau pada itu mengalami koreksi yang seperti tadi saya bilang. Koreksi ini seiring dengan adanya penguatan seiring dengan adanya penguatan nilai tukar mata uang USD. Selain itu ada beredar bahwa kabar dari Uni Eropa ini tidak akan menjatuhkan embargo minyak atas Rusia. Untuk berita korporasi pada hari ini, PT Indo Internet atau EDG ini membukukan peningkatan laba bersih sebesar 1,47%. Menjadi sebesar 12,1 miliar di sepanjang tahun 2021. Lalu berita korporasi kedua ini ada rights issue dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang bisa kita kenal dengan BJBR. Ini ternyata mengalami oversubscribe dengan nilai prosesnya sebesar 924,99 miliar. Lalu juga ada berita tentang korporasi dari PT Avia Avian Tbk atau Avian, di mana mereka membukukan peningkatan laba bersih yang cukup besar, yaitu sebesar 26% menjadi sebesar 1,4 triliun di sepanjang tahun 2021. Oke, untuk selanjutnya kita ada untuk trading idea pada hari ini. Kita merekomendasikan saham Kino, di mana saham Kino ini masih cukup baik dan untuk jangka pendek itu bullish ya, dan untuk jangka menengah itu juga masih bullish dengan trade buy kita itu sebesar 3.220 dengan target price pertama yaitu 3.610, lalu target price kedua 3.760 dengan stop loss-nya 2.840. Lalu ada rekomendasi yang kedua yaitu saham DSNG atau Dharma Satya Nusantara,
Bisa kita lihat untuk start technical, start technical cukup baik ya, dan kita sarankan untuk trade buy di kisaran harga 685 sampai 690 dengan target terdekat itu di 760. Lalu melanjutkan, kalau jika melanjutkan penguatan itu target kedua yaitu di 795 dengan area stop loss di 620. Lalu ada saham AMFG atau saham Asahi Mas Flat Glass Tbk, di mana kita rekomendasi trade buy di harga 5.030 dengan target terdekat jika mengalami penguatan itu target terdekatnya di 5.230. Lalu jika masih melanjutkan penguatan itu target kedua di 5.310. Dengan area stop loss masih ya, dengan area stop loss di kisaran 4.820. Oke, untuk webinar pada hari ini udah cukup. Nah, untuk hari ini kita ada namanya seminar, di mana seminar ini akan dilaksanakan pada hari ini ya, jam 1 sampai jam 4. Nah, dengan tema Learn and Earn with B and Philips Sekuritas Indonesia. Jadi untuk bagi Bapak dan Ibu, jika tidak ada kegiatan atau free, itu bisa join di Zoom kita ya, untuk mengetahui lebih dalam lah untuk dengan tema tersebut. Ini pendaftarannya gratis ya. Untuk joinnya bisa hubungi ke nomor yang tertera yaitu 0812 8.900 800 untuk Bapak Ibu dengan menggunakan wajib dengan menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Oke, kita lanjut ke sesi kedua yaitu sesi Q&A. Jadi untuk Bapak dan Ibu jika ada saham-saham yang mau ditanyakan atau kira-kira saham-saham yang mau dibahas bisa klik kolom di Q&A ya Bu ya. Jadi mungkin saya beri waktu ya 1-3 menit atau kita kembali nanti di jam 8.48. Nanti kita kembali lagi jam 8 di 8.48 ya Bapak dan Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, klik di kolom Q&A-nya tersebut. Oke.
Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi. Maaf agak sedikit telat karena ada kendala teknis. Oke, kita lanjut lagi untuk sesi Q&A pada hari ini. Ya, ada pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel mengenai saham BBRI, ASI, dan BBNI. Itu bagaimana? Kembali lagi. Ada kendala teknis. Sorry, ini suaranya double. Ini saya dulu ya. Karena saya cek dulu. Oke, kembali lagi. Sorry tadi ada kendala teknis. Suaranya jadi bergema. Oke, kita lanjut ada dari pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel mengenai saham BBRI, ASI, dan BBNI itu bagi buy dan sell di berapa? Oke, untuk saham BBRI. Oke, untuk saham BBRI kemarin kembali koreksi ya. Untuk perdagangan kemarin itu BBRI untuk kalau kita bisa lihat secara teknikal, kalau untuk bayinya mungkin Bapak dan Ibu bisa perhatikan di kisaran harga 4.530. Kita namun terus untuk selnya kita bisa proyeksikan di harga proyeksi terdekat ya Bapak Ibu dan Ibu itu jika mengalami penguatan itu bisa target terdekat di 4.700. 4.700. Lalu kita bisa saham ASII. Oke. Untung saham ASSI sih candle pada perdagangan kemarin sih candle menutup candle berbentuk hammer ya, lebih ke hammer. Jadi saran saya sih untuk coba diperhatikan saja karena untuk jika misalkan Bapak dan Ibu tertarik untuk ini diperhatikan saja jika dia kembali pas pembukaan nanti kembali melemah itu bisa di 6.450. Bisa kita lihat. Oke. Di 6.450 kita kalau dia mengalami koreksi. Namun kalau misalkan kita oke. Kalau dari seri historinya sih BBRI udah di pucuknya ya setelah dia sempat menguat di Januari di 2021. Jadi bisa mengalami koreksi ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum punya dijauhkan saja dulu untuk saham ASI ini, takutnya masih melanjutkan koreksi lagi. Tadi yang saya bilang itu koreksinya bisa di 6.450. Namun kalau misal dan koreksi terdekatnya ya Bapak Ibu, dan kalau misalkan masih melanjutkan koreksi lagi bisa tertembus di 6.450, itu koreksinya bisa melanjutkan di koreksi kedua di 6.250. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum punya itu dijauhkan saja dulu. Namun kalau untuk Bapak Ibu yang masih pegang diperhatikan saja.
Tergantung Bapak dan Ibu, ya, misalkan yang manajemennya seperti apa, juga misalkan manajemen Bapak dan Ibu 3% sampai 5% udah mengalami koreksi cukup dalam, ya bisa cut loss atau cari saham yang lain. Lanjut ke BBNI. BBNI, saham BBNI. Oke. BBNI juga ya, Bapak Ibu, ya seperti saham-saham bank lainnya kemarin juga mengalami koreksi juga, namun saran saya untuk masih diperhatikan saja dulu untuk saham banking itu, karena apa namanya, kita bisa lihat kan secara teknikal dia masih mengalami koreksi, dan untuk EMA-nya sendiri mereka sudah melewati EMA di EMA 21 dan EMA 34, dan secara stokastik dia mengalami penurunan nih Bapak dan Ibu. Jadi diperkirakan masih bisa melanjutkan koreksi lagi. Koreksinya bisa porsi terdekat di kursi terdekat bisa di 7.800-an. Lanjut ke saham, pertanyaan dari Pak Hendra, LSIP dan Pegas. Oke, LSIP. Kita lihat untuk saham LSIP. Oke. Oke, kita bisa lihat secara teknikal sih LSIP kemarin cukup menguat ya, menguat. Namun untuk pada hari ini diproyeksikan sih masih kita perhatikan dulu ya untuk pergerakan pada hari ini. Kalau misalkan dia dibuka naik, itu bisa kita bisa bisa kita lihat di harga dengan target price di harga 1.450. Namun kalau misalkan kemudian tuh, wah, pada hari ini malah mengalami koreksi penutupan nih. Nah, kalau koreksi ini pembukaan ini tadi mengalami koreksi ya Bapak Ibu. Yang kita perhatikan dulu nih untuk kalau misalkan mau ambil itu bisa di harga, kita tunggu di harga 1.340-an itu. Lanjut untuk saham Pegas. Oke, saham Pegas sih saya kira pada hari ini ya Bapak Ibu diperkirakan bullish pada hari atau menguat, dengan target terdekat sih bisa di 1.400. Namun kalau misalkan tidak dapat menguat itu stop loss di 1.360-an. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Wisber Louis, tanya MDKA, JSMR, dan LSIP. LSIP sudah ya Pak Wisber. Lanjut untuk sekarang untuk MDKA dan JSMR. MDKA. Saham MDKA pada hari ini, pada pembukaan pada hari ini mengalami bearish ya Bapak dan Ibu ya. Bisa kita lihat untuk bearishnya sendiri, dan kemungkinan bisa bearish di melanjutkan pelemahan
ke 4.400. Nah, disarankan Bapak Ibu untuk perhatikan saja dulu kalau misalnya mengalami ke masih mengalami pelemahan itu bisa Bapak perhatikan dulu. Lalu JSMR. Oke, untuk saham Jasa Marga Persero atau JSMR, kita bisa lihat ya pada hari ini JSMR ini sudah melewati EMA 90 ya Bapak Ibu ya, EMA 90 dan untuk volume juga kuat pada hari ini. Jadi kami proyeksikan sih kami perkirakan JMSR bisa menguat dengan target terdekat sih di 3.800-an, Bapak dan Ibu, untuk target terdekatnya. Lalu lanjut tanya saham Pegas, BRPT, dan Indi bagaimana? Oke, Pegas. Oke, untuk Pegas pada hari ini sih, bisa kami proyeksikan bisa bergerak menguat dengan target terdekat di level 1.400-an ya Bapak Ibu. Hal ini karena mendekati dengan EMA 90, jadi hampir mencapai EMA 90. Jadi kalau misalkan Pegas ini nembus ke EMA 90 itu bisa melanjutkan ke EMA selanjutnya yaitu EMA 34. Semoga aja bisa menembus ke garis EMA 90. Selain itu juga kita lihat dari stokastiknya sih juga cukup baik ya Bapak Ibu. Nah ini mengalami kenaikan, jadi beberapa investor udah mulai tertarik dan mulai masuk. Nah, sehingga bisa diperkirakan sih Pegas mengalami penguatan gitu dengan target terdekat di 1.400-an. Lanjut ke BRBT. Oke. Oke, untuk BRPT hari ini mengalami koreksi bergerak ya. Oke, BRPT bisa kita lihat secara teknikalnya sendiri. Secara teknikal sendiri sih mereka sudah masih mengalami koreksi ya, dari kita lihat secara teknikal dari setiap tahunnya nih naik 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 turun turun terus mulai naik lagi terus turun turun mulai stagnan dan ya semoga sih bisa melanjutkan penguatan Bapak dan Ibu ya dengan target bisa mengalami penguatan dengan target terdekat yang bisa saya proyeksikan jika menembus di EMA 21-nya sendiri itu bisa lanjutkan di 900-an di 900 di level terdekat di 900-an. Namun jika
mengalami tidak mampu menembus di EMA terdekatnya di EMA 21, mengalami koreksi terdekat di 850-an. Oke. Lanjut saham Indi tadi ini belum dibahas ya. Indi. Oke. Untuk saham Indi kita bisa lihat secara teknikal ya. Oke, secara teknikal Indi sudah menembus di EMA 21-nya. Namun kita masih bisa perhatikan sendiri ini dibuka melemah ya, mengikuti harga komoditas minyak dengan saya sarankan jadi untuk Bapak dan Ibu untuk yang itu diperhatikan saja dulu. Untuk ini kita bisa lihat kalau misalkan untuk harga jika kita lihat di harga terdekatnya di 2180. Jadi kita misalkan sudah mulai ini ya bisa kita perhatikan dulu di 2180 untuk targetnya. Lu nanya saham Pak Robertus Sanjaya, nanya saham ACES bagaimana? Oke, ACES atau SHR. Oke, ACES sih saya lihat sih untuk Pak Robertus ya kita perhatikan dulu Bapak ya, karena secara teknikal sih dia masih mengalami bearish ya Bapak dan Ibu. Nah, secara teknikal kita lihat secara historinya dia masih. Takutnya ACES ini masih mengalami koreksi dengan koreksi terdalam bisa ke titik support terendahnya yaitu di 960. Jadi untuk Pak Robertus itu kalau nggak salah ini tolong diperhatikan saja untuk itu. Kalau belum punya kita tunggu aja di level support terendahnya di 960. Lanjut kita bahas BBCA, saham dari Dewi. BBCA bagaimana? BBCA kita cek ya untuk saham BBCA banking tadi beberapa banking sih masih mengalami koreksi ya. Oke, ini nampaknya BBCA mengalami penguatan ya Bapak Ibu. Namun harganya kita lihat nih Bapak Ibu udah tinggi ya sejak dari tahun ke tahun sih emang sama BBCA bagus. Kalau dalam jangka panjang ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu investor jangka panjang ini cukup baik untuk jangka panjang karena kalau lihat histori nih menguat naik terus nih, naik. Nah, namun kalau misalkan untuk trade buy-nya sendiri kita bisa lihat di kalau misalkan ini Bu Dewi kita lihat dari MA-nya sendiri kalau misalkan dia tertembus di MA 34 kemungkinan bisa mengalami koreksi lagi ke bawah dengan targetnya saya gini bisa diperhatikan di 7.800.
70.800 bisa perhatikan ya untuk Ibu Dewi ya. Oke. Oke, dari Bu Nana itu saham Buka dan ENKP. Buka, saham Buka saham teknologi. Oke. Buka, wah, Buka, aduh. Kalau untuk Bapak Ibu, saya sarankan kalau eh, belum punya dijauhkan saja nih saham Buka karena sejak pertama dia IPO sih dia merosot terus, merosot makin dalam. Takutnya makin dalam aja ini. Walaupun ya kemarin 2 hari berturut-turut itu mengalami penguatan, ya untuk Bapak dan Ibu dijauhkan saja nih saham-saham yang seperti ini. Takutnya makin merosot dan kemarin kan cuma 2 hari doang nih dan sekarang koreksi nih, takutnya masih koreksi lagi. Oke, jadi dijauhkan saja ya untuk saya buka ini, takutnya merosotnya makin dalam lagi. Ya oke, lanjut ke saham INKP nanti. INKP. Saham INKP, wow, saham INKP pada hari menguat ya. INKP, namun kita lihat ya, wow, volatilnya tinggi sekali, naik turun ya. Kalau untuk ini kita perhatikan saja untuk Bapak dan Ibu untuk saham NKP ini, takutnya hanya cuma sesaat aja nih untuk NKP. Dan kita lihat juga secara stokastik juga dia sudah naik tinggi nih, takutnya pas penutupan mengalami koreksi lagi, jadi kayak cuma sesaat saja saham NKP ini naikannya. Jadi kita perhatikan saja untuk dan kemungkinan bisa ya dengan target kita nanti target terdekat di 8.000 untuk saham NKP ini. Target terdekatnya Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum punya ya diperhatikan saja untuk saham NKP ini. Oke, lanjut ke saham. Banyak Pak Fadruzil nanya saham Antam dan Inco. Antam dan Inco, kita lihat saham Antam. Oke, untuk saham Antam bisa kita lihat. Saham ini bisa kita lihat pada hari ini sudah kita Antam sudah melewati EMA 21, EMA 34 dan EMA 90 ya Bapak dan Ibu ya. Karena kemarin sudah melesat tinggi, dikarenakan melesat tinggi Bapak Ibu, dan diperkirakan pada hari ini Antam koreksi dengan level dengan koreksi terdekat sih di area di area 2460. Jadi diperhatikan saja untuk saham Antam. Lalu tadi Inco ya, Inco. Oke, untuk Inco juga. Oke, Inco menguat ya Bapak dan Ibu.
pembukaan perdagangan ini kita bisa koreksi sih target terdekat bisa di 6.400 sangat target terdekat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Pak Nur Anwar nanya tentang Medco. Oke, kita bahas tentang Medco ya. Oke. Medco pada hari ini jadi si Bapak Ibu masih mengalami koreksi. Nah, jika nanti Medco menembus ke level terdekatnya di EMA 21, mungkin bisa lanjut melemah lagi ke EMA selanjutnya yaitu EMA 34. EMA 34 ini di 590. Jadi diperhatikan saja untuk saham Medco pada hari ini. Oke. Lanjut ke saham berikutnya. Oke, Pak Henry nanya saham Madro. Oke, belum. Untuk saham Adro, kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, Pak Henry nanya saham Adro. Untuk saham Adro, kita bisa lihat target terdekatnya, kalau misalnya melanjutkan penguatan, itu bisa mencapai di 2.900-an. Namun kalau misalkan hari ini hanya cuma sesaat saja di sisi, namun itu dengan target stop loss-nya sih kalau misalkan itu di level 2.700. Jadi untuk Pak Henry tadi tanya sama Dro kemungkinan bisa target terdekatnya di 2.900, namun kalau misalkan ya koreksinya sih terdekatnya di 2.700-an. Dan selanjutnya dari Bu Yeni, tanya Harum, Indi, dan LPPF gimana? Oke, untuk Harum. Harum Energi Tbk. Oke, bisa kita lihat ya Bapak dan Ibu, pada secara historik kemarin, waktu minggu lalu ini mereka nge-gap ya, gap bawah nih, 2 kali berturut-turut nih. 2 kali pada bulan Maret, 9 Maret lalu melanjut nge-gap lagi di 10 Maret. Jadi kemungkinan untuk saham Harum ini masih lanjutan koreksi ya Bapak Ibu. Koreksi dengan targetnya, koreksinya sih bisa dipikirkan terdekatnya di di 11.000. Di 11.000 target koreksi terdekatnya. Dan target koreksi terdalamnya bisa mencapai di di 10.300 target terdalamnya. Lanjut
Saham selanjutnya itu tanya. Oke, lanjut. Saham tadi nanya Indi. Indi tadi sudah dibahas ya Bu Yeni ya. Kita lanjut ke saham LPPF. LPPF. Oke, saham LPPF. Oh, LPPF secara teknikal sih dia udah naik tinggi ya. Dan pada hari ini dia koreksi. Nah, untuk bagaimananya kita lihat dulu pada hari ini koreksinya bisa koreksinya bisa di terdekatnya di 6.000 di 6.000 kita lihat koreksi ya. Nah, takutnya untuk terjadi bentuk bapak dan ibu untuk APPF nanti diperhatikan saja karena kita lihat secara histori dia naik 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 naik. Nah, terus koreksi takutnya kita tunggu saja di level terdekatnya di 6.000 dan untuk terdalamnya kita bisa lihat PPF di 5.400 bisa kita lihat untuk target koreksi keduanya. Jadi cukup diperhatikan saja untuk LPPF pada hari ini. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Oke, Bu Trisha, lanjut tanya MPPA, ACES, dan MAPI. Tadi MPPA Tadi MPPA ini salah udah dibahas ya Bapak Ibu untuk MPPA tadi kita bisa sarankan pada hari ini di level terdekatnya targetnya di 480 bisa lihat untuk MPPA. Lanjut nanti ACES tadi juga udah dibahas. Sorry belum ternyata ACES. ACES bisa kita perhatikan dulu untuk pada hari ini untuk ACES target terdekat di level 1030 target terdekatnya. Kita bisa lihat perhatikan jika menunjukkan penguatan di level 1030 dan kalau misalkan menunjukkan pelemahan terdalamnya di level 960. Lanjut ke saham MAPI. MAPI kita cek dulu. MAPI. Oke, kita cek MAPI. MAPI kita bisa lihat nih Bapak dan Ibu ya, secara teknikal pada hari ini dia sudah menembus ke MA21. Dikhawatirkan pada hari ini masih melanjutkan EMA terdekatnya di MA34. Jadi Bapak dan Ibu diperhatikan saja untuk saham MAPI ini dengan koreksi terdekat itu ada di 800-an. Jika menembus lagi bisa ke MA90 di 790. Jadi diperhatikan saja untuk saham MAPI pada hari ini. Lanjut. Saham pertanyaan dari Ibu Edris Lawati, saham
Inco dan UNTR. Inco kayaknya dari udah ya, Ibu ya. Inco. Oke, Inco tadi udah Bapak Ibu. Untuk Inco bisa kita perhatikan untuk target targetnya bisa menguat di terdekatnya di 6.400 untuk Inco pada hari ini menutup gap sebelumnya pada 8 Maret lalu atau pada 8 Maret lalu minggu lalu itu kan ada gap sedikit nih. Nah, itu ya bisa bisa menutupi kalau misalnya sudah menutup gap diperkirakan bisa melanjutkan penguatan selanjutnya untuk Inco. Lalu UNTR. UNTR. Oke. UNTR kalau kita bicara untuk target untuk buy-nya kalau misalnya itu dikirakan sih kalau misalnya Bapak Ibu mau ngambil UNTR kami sarankan ya di harga segini, kita tunggu aja di harga segini Bapak Ibu. Harga terdekatnya nih nanti MA21-nya di 25.000. Oke, terus kalau untuk sell-nya sendiri jika Bapak dan Ibu sudah ada atau ada sih kira-kira untuk bisa sell terdekat di 26.000, di 26.000 terdekatnya ya untuk Bapak Ibu. Lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk dari sesi Q&A pada hari ini. Kita bahas untuk pertanyaan dari Bu Lydia ya. ANJT sama ANJT UNVR Bina bagaimana? Oke, kita lihat saham ANJT dulu. ANJT. Oke, wah. Oke, untuk ANJT sih kami sarankan dijauhkan saja karena kita lihat secara teknikal ya, dia seperti apa namanya mengalami sempat mengalami penguatan terus tiba-tiba penutupan mengalami pelemahan. Begitu juga hari selanjutnya pada 18 Maret juga begitu merosot, ditutup merosot. Nah, jadi saya sarankan dan berikut-berikut dengan doji saya sarankan untuk jauhkan saja saham-saham yang seperti begini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak kami sarankan untuk main saham-saham seperti gini karena cukup ngeri ya kalau kita lihat ya. Lihat secara teknikalnya juga. Jadi cukup dijawabkan saja dulu untuk saham-saham begini. Lanjut untuk tadi kayaknya saham UNVR. Oke, saham UNVR. Oke, UNVR kita bisa lihat secara teknikal ya. UNVR sih masih mengalami penurunan dari 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 awal Januari lalu. Konsumer sih masih menurun ya Bapak dan Ibu ya untuk saham konsumer ini. Jadi kami sarankan cukup diperhatikan dulu untuk saham-saham konsumer, sektor konsumer ini karena apa namanya ada sentimen juga, jadi diperhatikan dulu untuk saham konsumer. Namun kalau tetap seperti sih untuk konsumer sih masih melanjutkan pelemahan dengan di level terdekat di 3.000 di 3.350. Jadi masih menunjukkan pelemahan di 3.350. Dan kalau misalnya nembus di harga di 3.350 itu bisa menunjukkan di koreksi terdalamnya di sini 3.000 di 3.200-an untuk saham UNVR. Oke, lanjut tadi. Bina, saham Bina. Saham Bina secara teknikal histori sih pada hari ini
kita perhatikan saja untuk pergerakan pada hari ini, karena kalau kita story sih dia masih mau koreksi ya untuk ini ya, mau pelemahan. Oke, kita bisa lihat dulu untuk pada hari ini bisa koreksi, dan takutnya pada bisa menunjukkan ke level terendahnya di 3.300. 3.300-an. Oke. Oke. Karena waktu sesinya sudah habis pada hari ini, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sesi Q&A pada hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada hari ini. Namun jangan bersetia hati karena besok kita ada lagi. Jadi untuk Bapak dan Ibu, pastikan untuk setiap hari mengikuti webinar kami yang diadakan setiap pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi untuk pada hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam ini. Oke, saya akhiri pada hari ini. Salam sukses bagi kita semua dan salam cuan bagi kita semua. Terima kasih.